Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8A. Berjumpa lagi dengan Bu Laksita dalam materi IPA. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas lagi materi yang sama dengan materi minggu lalu, yaitu gerak lurus dan gaya. Sebagai informasi bahwa minggu lalu hanya ada 8 anak yang mengerjakan tugasnya. Jadi Ibu minta minggu ini kalian kerjakan ulang. Tenang saja, beberapa anak yang kemarin mengerjakan dan memberikan pertanyaan telah Ibu catat tersendiri dengan poin khusus. Jadi kalian pada pertemuan ini silakan dikerjakan ulang saja. Oke? Beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh teman kalian. Yang pertama ada cara menghitung jarak dan perpindahan. Yang kedua kelajuan atau GLBB dan GLB. Yang ketiga berat. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama tentang jarak. Apa itu jarak dan perpindahan? Oke, kita harus tahu dulu konsepnya. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh tanpa memperhatikan arah. Dengan kata lain, jarak itu kalian tinggal menjumlahkan lintasannya saja. Misal, berapa jarak A sampai ke C? Karena si A itu berjalan dari titik A, kemudian dia berhenti ke titik B, kemudian berlanjut lagi ke titik C. Jarak dari A ke C itu tinggal kalian jumlahkan dari panjang A dan dari B ke C. Jadi jaraknya itu penjumlahan dari lintasan jadi 8 ditambah 6 sama dengan 16 meter penjumlahan ya. Bedanya dengan perpindahan itu adalah besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Coba kita perhatikan gambar di sini. Gambar di sini kita langsung saja tarik garis lurus perpindahan posisi awal dan posisi akhir. Kita tarik garis lurus langsung sini ke sini. Kalau kita lihat ternyata pada gambar tersebut bentuknya itu adalah segitiga siku-siku. Jika ada segitiga siku-siku, maka kita harus menghitungnya dengan Pitagoras. Pitagorasnya gimana? Yaitu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, itu nanti diakarkan. Hasilnya itu adalah akar dari 100. Kalau tidak percaya nanti kalian hitung sendiri. Nah, akar dari 100 itu berapa? Yaitu 10 meter. Sekarang kita coba lihat gambar yang kedua. Karena jarak itu adalah penjumlahan dari lintasan yang ada. Jadi kita tinggal menghitung ya. Jarak A sampai D berarti enggak langsung sini. Dari A sampai D. Enggak. Jadi kita hitung dulu. Dari A ke B, B, C, C, D. Jadi kalian jumlahkan. Di sini karena garisnya sama berarti sini sama dengan 100. Ditambah 50 ditambah dengan 100. Kemudian perpindahannya itu adalah tarik garis lurus dari posisi awal dan posisi akhir. Kita tarik di sini. Karena garisnya itu sama dengan ini, jadi maka perpindahannya itu sama dengan B1 ke C yaitu 50 meter. Begitu ya. Kemudian yang kedua gerak lurus beraturan. Gerak yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang tetap dan konstan. Contohnya kereta api yang berjalan di rel dengan kecepatan stabil. Untuk GLB ini rumus yang diterapkan itu hanya 3 huruf. S jarak sama dengan V kecepatan dikali T waktu. Kalian bisa menyingkatnya menjadi si Vita. Kalau kalian mencari jarak, berarti kalian harus menghitung perkalian dari kecepatan dan waktu. Kalau kalian mencari kecepatan, berarti jarak dibagi waktu. Kalau mencari waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Oke, sekarang kita lihat pita ketiknya. Ada yang nanya nih kemarin, pita ketik itu apa? Pita ketik itu sama halnya kalau kalian melihat mobil itu olinya itu bocor. Itu kan pasti setiap perjalanan itu akan meninggalkan jejak netes-netes gitu ya. Nah, gambaran kasarnya seperti itu. Ini adalah gambaran pita ketik gerak lurus beraturan. Kalau kalian bisa lihat di sini,
titik-titiknya itu konstan, nggak ada yang semakin panjang ataupun semakin pendek. Jadi titiknya itu terlihat seperti ini, sama jaraknya. Itu adalah pita ketik pada gerak lurus beraturan. Contohnya, langsung ke soal si Vita ya. Sebuah mobil menempuh 60 meter dalam waktu 30 detik. Dapat dipastikan bahwa mobil tersebut bergerak dengan kecepatan. Di sini jaraknya 60 meter, waktunya 30 detik. Yang ditanya adalah kecepatan. Kita langsung S sama dengan V kali T. S-nya 60 sama dengan V yang ditanya kali 30. Kita pindah ruas, V sama dengan 60 meter dibagi 30 meter, jadi kecepatannya adalah 2 meter per second. Ini ada soal lagi, nanti kalian tinggal baca sendiri. Kemudian yang sekarang yaitu gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan karena di sini ada embel-embel berubah, maka adanya perubahan kecepatan. Jadi perubahan kecepatan yang dimaksud itu adalah berubah beraturan dipercepat, yaitu dengan kecepatan yang bertambah, dan ada berubah beraturan diperlambat, yaitu ditandai dengan kecepatannya yang berkurang. Bisa memahami ya, kalau yang dipercepat itu contohnya kalian saat mengendarai motor dari posisi 0 km per jam, kemudian kalian gas, itu nanti kecepatannya akan bertambah menjadi 20, 40, sampai 60 km per jam. Sedangkan gerak lurus berubah diperlambat itu kalau kalian misalkan dalam kendaraan motor, kemudian tiba-tiba ada lampu merah, otomatis kalian mau nggak mau kan harus ngerem. Nah itu ada perubahan kecepatan dari 60 km per jam, 40 km per jam, sampai akhirnya motor kalian berhenti. Itu yang namanya kecepatannya berkurang atau gerak lurusnya diperlambat. Kita bahas dulu, yang ini adalah dipercepat. Seperti tadi ya, pita ketik atau tetesan oli pada mobil yang berjalannya berubah beraturan dipercepat. Kalian bisa lihat di sini, titik-titiknya yang awalnya jaraknya berdekatan, semakin menjauh itu titik-titiknya jaraknya semakin panjang atau semakin berjauhan. Ini tandanya berarti mobilnya itu semakin cepat. Ini rumus yang ada atau yang diterapkan pada gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan pada gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat, gerak titiknya itu kebalikannya dipercepat. Jadi yang tadinya jarak titiknya itu jauh, maka akan semakin dekat. Titik-titiknya ya, dari sini ke sini sampai akhir di sini berhenti, itu titiknya semakin rapat, semakin mendekat. Nah, ini rumusnya. Perbedaan dari diperlambat dan dipercepat itu terlihat dari sininya. Kalau diperlambat itu pasti minus, tapi kalau dipercepat itu tandanya plus ya. Sampai situ paham ya? Nah, ini seperti yang tadi Ibu jelaskan, pita ketik atau tetesan oli pada mobil yang berjalan. Nih, kecepatannya kecil atau konstan, ini sebenarnya bukan kecil. Kecepatan konstan yaitu titik-titiknya itu konstan, titik-titik gitu ya. Jadi nggak ada jarak antara titik dua titik ini yang semakin jauh atau yang semakin dekat, itu sama semua. Ini konstan. Dengan kecepatan sedang, ini konstan semua ini. Nah, contoh, perhatikan gambar pita ketikan timer berikut. Berdasarkan 3 gambar di sini, yang tergolong gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang mana? Coba. Jawabannya yang mana? Kita anggap saja yang ditanya itu gerak lurus berubah beraturan diperlambat ya. Kalau misalkan ditanyakan yang diperlambat, berarti kita cari dulu yang gerak lurus
beraturan dulu, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu berarti kita lihat di sini yang titik-titiknya itu stabil mana? Yaitu nomor 1. Sedangkan GLBB diperlambat itu mana? Yaitu 2. Paham ya? Oke, ini soal dan jawaban, nanti kalian tinggal pahami sendiri ya. Oke, gaya tidak ada pertanyaan, gaya itu tinggal ditambahkan saja. Kalau misalkan searah tinggal ditambahkan, kalau misalkan berlawanan arah tinggal dikurangkan. Oke, kemudian ada yang bertanya gini, W sama dengan MG itu keterangannya apa aja? Sebenarnya di buku sudah ada ya. Jadi yang namanya berat sama massa itu beda. Berat itu sama halnya gaya gravitasi pada benda tersebut. Jadi di sini berat itu satuannya itu Newton. Sedangkan massa itu satuannya kilogram. Di sini ada rumus W sama dengan mg. Jadi rumus berat itu didapatkan dari massa kali percepatan gravitasi. Nih contohnya. Biasanya untuk percepatan gravitasi bumi itu pasti 10 meter per second kuadrat. Tinggal dipahami, insya Allah kalian bisa memahaminya. Kemudian hukum Newton 1 sudah ada ya di buku LKS, kalian tinggal pahami saja. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika Ibu menjelaskannya terlalu cepat, silakan diulang lagi, tidak apa-apa sampai kalian paham. Selanjutnya kalian kerjakan tugas yang sama dengan kemarin, pelan-pelan saja sambil dipahami, karena memang materi ini memang susah untuk dipahami kalau tidak bertemu secara langsung ya. Jadi tetap belajar. Kalau misalkan masih ada yang belum bisa, dicoba-coba terus sampai kalian bisa. Kalau tetap nggak bisa, silakan kalian WA ke Bu Laksita. Oke? Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.